Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan materi dalam mata kuliah kalkulus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asari Wicaksono, dosen di program studi ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Untuk outline yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi pertama, yaitu sistem bilangan real. Kemudian yang materi kedua adalah terkait deret, materi ketiga terkait limit, dan materi keempat diferensial. Nanti untuk materi kelima saya akan melihat dulu apakah bisa di-update lagi atau kita akan melakukan evaluasi terkait pertemuan yang telah dilakukan. Dari keempat materi yang akan disampaikan, saya sampaikan bahwa nanti dari beberapa materi bisa menjadi satu pertemuan atau beberapa atau lebih dari satu pertemuan. Berikutnya adalah referensi. Untuk referensi, jika memang bisa atau memiliki referensi yang lainnya boleh digunakan. Ini beberapa referensi terkait kalkulus. Yang pertama, buku dengan penulisnya Purcell yang telah diterjemahkan, yaitu kalkulus dan geometri analitis. Nah, teman-teman di sini bisa mencarinya di internet atau mungkin di toko buku terdekat. Kemudian yang kedua adalah Strong. Materinya juga sama, kalkulus. Ini juga bisa Anda cari di toko buku atau internet. Jadi saya tidak akan membatasi untuk referensi yang akan digunakan. Anda boleh menggunakan referensi-referensi yang ada terkait mata kuliah kalkulus. Nah, untuk mengingat kembali, saya perlu merefresh. Jadi ini ada beberapa pengertian dalam matematika, yaitu yang pertama adalah variabel. Jadi tentunya Anda sudah pasti paham terkait variabel, yaitu dengan menggunakan lambang misalnya A, B, huruf alfabet, karena belum diketahui nilainya secara pasti, atau biasa kita sebut juga dengan peubah, inilah yang disebut dengan variabel. Kemudian elemen dasar yang terlibat dalam hubungan dengan operasi dalam matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ini disebut dengan suku. Kemudian terkait nilai tetap, nah, misalnya Anda mengerjakan terkait konstanta, biasanya ini digunakan dalam bidang fisika atau kimia. Kita mengerjakan suatu soal, kemudian konstanta misal kayak gravitasi sekian, kemudian hukum Archimedes terkait apapun terkait
konstanta yang akan digunakan itu semuanya sudah ada dan pasti. Nah, untuk merefresh terkait pengetahuan Anda, mohon nanti diisikan di kolom komentar terkait koefisien, apa itu koefisien, apa itu persamaan, kemudian absis dan ordinat. Ini untuk merefresh kembali, mengingat kembali, tentunya hal ini untuk mempermudah kita, terutama mahasiswa, dalam memahami atau mengingat materi-materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah kalkulus. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait sistem bilangan real. Kalkulus sendiri ini didasarkan pada sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian bilangan real atau contoh bilangan real seperti bilangan bulat dan rasional, di mana bilangan bulat ada bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian jika kita lebih ingin detail lagi, ada bilangan negatif dan bilangan positif. Nah, sebagai contoh, ketika saya membuat garis dengan sumbu X di sini, kemudian titik tengahnya adalah nilai 0, maka ini akan mempermudah kita dalam memahami bilangan asli, kemudian dengan nilai positif 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif dimulai dari -1, -2 dan minus seterusnya. Ini adalah merupakan bilangan asli. Kemudian untuk rasio atau hasil bagi, misalnya dari angka 1 kemudian dibagi lagi menjadi 1/2, kemudian dari 1/2 dibagi lagi 2/3 dan seterusnya. Ini merupakan rasio atau hasil bagi dari bilangan asli. Nah, yang perlu diingat dalam materi ini adalah kita tidak membagi dengan nilai 0, membuang seluruh nilai pembagian dengan nilai 0. Jadi hati-hati untuk pembagian dengan nilai 0 karena ini tidak diperlukan dalam materi kali ini. Nah, kemudian mungkin Anda sudah pernah melihat gambar seperti ini terkait himpunan dalam bilangan matematika, di mana himpunan bilangan asli dinotasikan dengan huruf N, kemudian bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Nah, jika membacanya, maka bisa Anda lihat di sebelah kanan Anda bahwa bilangan asli merupakan himpunan. Ini adalah simbol himpunan dari bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat merupakan
merupakan himpunan dari bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional merupakan himpunan dari bilangan real. Jadi ini adalah bilangan real, bilangan yang paling besar. Jika dipecah-pecah lagi maka sampai ke bilangan asli. Jadi seperti itu. Jadi ini perlu diingat juga bahwa bilangan asli ada posisi di mana, kemudian bilangan bulat, rasional, dan bilangan real. Jangan sampai tertukar. Nah, bilangan real ini merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional sesuai dengan bagan pada slide ini. Nah, mungkin ada yang tahu diagram atau gambar ini disebut dengan gambar apa, bisa dituliskan di kolom komentar. Berikutnya, bilangan-bilangan yang dituliskan dengan menggunakan notasi M per N, di mana M kita notasikan M per N ini adalah bilangan bulat, dan N tidak sama dengan 0. Maka hal ini disebut dengan bilangan rasional. Kemudian pengertian berikutnya adalah bilangan real merupakan sekumpulan bilangan rasional seperti yang sudah dijelaskan tadi, merupakan sekumpulan bilangan rasional dan irasional atau tak rasional yang dapat mengukur panjang bersama-sama dengan negatif dan nilai 0, seperti yang sudah digambarkan tadi pada atau dicontohkan pada bilangan bulat tadi dengan menggambarkan garis sumbu X. Nah, bilangan real ini merupakan ciri utama dalam kalkulus. Jadi memang di beberapa literatur yang saya pahami, bilangan real ini merupakan ciri dalam materi-materi di kalkulus. Jadi untuk mempermudah kita dalam mempelajari materi kalkulus. Berikutnya adalah sifat-sifat bilangan real. Jadi sifat-sifat bilangan real ada yang perlu diketahui. Yang pertama adalah hukum komutatif, di mana contoh pada saat sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri ketika dijumlahkan atau dengan menggunakan operasi perkalian itu nilainya sama. Bisa dilihat bahwa misalnya X plus Y sama dengan Y ditambah X. X, nilai X dijumlah dengan nilai Y sama dengan nilai Y
ditambah dengan X, atau dengan perkalian X. Misalnya di sini karena kali biasanya kita gunakan nilai di komputer, kita menggunakan tanda bintang, atau dengan seperti ini itu juga diperbolehkan. X dikali nilai Y sama dengan Y dikali nilai X. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di kolom bawah. Ini bukan nilai minus, tapi ini adalah ini bukan nilai minus ya, bukan minus 2 atau minus 6, tapi di sini adalah 2 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 2. Jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah 4 itu sama dengan 6, dan 4 ditambah 2 itu juga nilainya adalah 6. Jadi sama dengan di sisi kanan dengan di sisi kanan dengan di sisi kiri nilainya sama. Ini adalah hukum komutatif. Nah, hal ini juga berlaku pada perkalian. Ini bukan minus 5 dan minus 15, tapi 5 dikali 3 sama dengan 3 kali 5. Dan kalau kita jumlah 5 kali 3 sama dengan 15, 3 kali 5 hal yang sama itu juga mendapatkan nilai 15. Nah, ini adalah sifat pertama dari bilangan real. Kemudian yang kedua adalah hukum asosiatif, di mana digunakan untuk mengelompokkan operasi bilangan dengan urutan yang berbeda. Misal nilai X ditambah dalam kurung nilai Y ditambah nilai Z. Nah, sama dengan nilai X ditambah nilai Y kemudian dikurung ditambah nilai Z. Nah, ini untuk nilai yang penjumlahan. Kemudian untuk yang perkalian sama X, maka dengan seperti ini sudah pasti nilai X dikalikan dalam kurung Y kali Z sama dengan kurung buka X kali Y kurung tutup kali Z. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Pada poin penjumlahan 3 ditambah 2 tambah 5 sama dengan 3 tambah 2 maaf, saya ulang. 3 ditambah dalam kurung 2 tambah 5 sama dengan 3 dalam kurung 3 tambah 2 ditambah 5. Nah, kalau kita lihat, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 3 ditambah 7 sama dengan 5, hasilnya 10, kemudian 5 tambah 5 hasilnya juga 10. Maka ini adalah operasi yang sama. Nah, sebagai contoh, tugas yang ketiga adalah Anda menggunakan perkalian pada hukum asosiatif dengan contoh yang ada. X, nilai X nya berapa, kemudian dalam kurung Y nya berapa, Z nya berapa, sama dengan dalam kurung X, Y nya berapa, Z nya berapa. Tentunya ketika nanti di hasil akhirnya adalah nilai di sisi sebelah kanan dan kiri itu adalah sama. Jadi ini ada tugas yang ketiga terkait perkalian pada contoh untuk hukum asosiatif, dan tolong dituliskan di kolom komentar. Kemudian sifat berikutnya adalah terkait hukum distribusi. Maka hukum dengan penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi yang ada. Jadi hukum distribusi kalau kita lihat sebenarnya juga mirip
di mana nilai X kemudian dikalikan nilai Y dalam kurung Y ditambah Z sama dengan X kali Y ditambah X kali Z. Maka hal ini sama dengan hukum yang sebelumnya, yaitu hukum asosiatif dan hukum komutatif, bahwa hasil akhir dari sisi kanan dan sisi kiri itu adalah sama. Ini adalah tugas keempat teman-teman untuk memberikan contoh. Jadi dari yang sudah saya sampaikan di pertemuan terkait materi sistem bilangan real, ada beberapa tugas yang perlu dikerjakan. Nah, contohnya nanti ini untuk yang terakhir, hukum distribusi, hukum distributif, bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk sifat-sifat berikutnya terkait elemen identitas dan balikan atau inverse akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya dan bisa dikerjakan di kolom komentar. Untuk pertemuan berikutnya akan diupdate lagi di video-video selanjutnya. Pertanyaan dan saran dan kritik bisa juga disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.